Halo, namaku Regita. Aku punya cerita menarik tentang pacarku yang usianya lebih muda dariku. Beberapa waktu yang lalu, aku seneng banget godain dia untuk melakukan sesuatu. Tapi dia nggak mau. Apa kalian penasaran? Gimana ceritanya? Jadi awalnya waktu itu aku masih SMA kelas 3 dan umurku masih 18 tahun. Ya seperti yang orang-orang bilang, masa-masa SMA adalah masa indahnya anak sekolah. Saat itu, ada anak cowok baru di sekolahku dan banyak jadi omongan teman-teman di sekolah. Namanya Roy. Dia orangnya tinggi dan berbadan tegap. Aku sering lihat dia ikut main di tim basket sekolahku. Makanya aku kira dia cuma anak pindahan. Ternyata, setelah aku ajak dia kenalan, dia masih kelas 1 SMA dan emang baru aja masuk sekolah. Tadinya aku tertarik sama Roy karena lumayan ganteng. Tapi saat aku tahu dia 2 tahun lebih muda dariku, aku mengurungkan niatku untuk PDKT dengannya. 3 tahun kemudian, aku sudah lulus kuliah D1 dan aku kerja di kafe yang cukup terkenal di kotaku. Suatu hari, saat aku sedang melayani pelanggan, aku terkejut karena pelanggan itu adalah orang yang aku kenal dengan postur tubuh tingginya. Ya, siapa lagi kalau bukan Roy? Gimana aku gak terkejut? Saat aku melayani pesanannya, dia kayak nahan tawa soalnya dia juga sadar kalau aku kakak kelasnya yang dulu ngajak dia kenalan. Aku malu banget ketemu dia pas aku lagi kerja. Apalagi, kopi pesanannya malah aku bikinin kopi panas. Padahal pesennya kopi dingin. Pipiku merah, bicaraku jadi gugup. Dia tambah ganteng dan makin dewasa aja. Walaupun begitu, dia sempat marah karena pesanannya gak sesuai. Aku gak mau debat sama dia di depan tempat umum kayak gitu. Akhirnya aku minta maaf lalu aku bikinkan lagi. Dan dia gak perlu bayar lagi. Saat aku pulang kerja, aku bingung nyari motorku di mana. Lalu sekilas, aku lihat Roy berdiri di samping mobilnya di parkiran. Dia ternyata lagi nungguin aku. Aku tanya ke dia, "Ngapain di sini? Bantuin cari motorku dong." Lalu dia bilang, "Aku nungguin kamu. Ayo kita jalan bareng." Aku jelas menolak. Aku lagi panik cari motor, malah dia dengan santainya ngajakin jalan. Lalu dia bilang, "Udah gak usah pusing. Ntar juga ketemu. Sekarang jalan dulu sama aku yuk." Roy maksa aku ikut jalan sama dia. Dia bilang, "Gak usah malu. Aku tahu kamu suka sama aku kan?" Ya, aku bilang aja, "Pede amat jadi orang. Aku tuh panik kalau motorku hilang. Emang kamu mau tanggung jawab apa?" Dengan sombongnya dia bilang, "Halah motor gitu aja. Mobil pun aku ganti deh kalau emang aku yang nyembunyiin." Akhirnya, aku dan Roy jalan ke mall dan kita makan bareng. Aku dan Roy ngobrol-ngobrol soal masa lalu kita pas SMA. Dan rasanya aku seneng banget bisa deket sama dia. Tapi di sisi lain, aku juga kepikiran motorku. Pas kita ngobrol-ngobrol, dia sempat nanyain, "Kenapa habis kita kenalan, kamu kok gak pernah ngajak ngobrol lagi? Padahal dulu kan kita sering ketemu di sekolah." Aku jawab aja, "Ya waktu itu aku takut kamu gak nyaman kalau deket sama senior di sekolah." Dan dia cuma ketawa. Waktu udah jam 10 malam dan aku diantar pulang ke kos sama Roy. Saat itu, Roy janji sama aku kalau dia mau nganter dan jemput aku kerja selama motorku belum ketemu. Setelah beberapa hari, aku selalu diantar jemput sama Roy. Aku selalu menghabiskan malam sama dia. Kita makan di kafe dan jalan-jalan ke mall. Akhirnya, gak lama kemudian kita jadian. Roy jadi sering main ke kosanku, bahkan hampir setiap hari. Roy menginap di sini. Tapi selama berhari-hari dia nginep, dia cuma memelukku dan tidur. Dia tidak melakukan sesuatu yang lebih... Aku heran kenapa Roy tidak melakukannya. Ya, itulah. Kalian tahu maksudku kan? Padahal setiap hari dia nginep di kosanku. Bahkan suatu hari, aku sengaja tidur pakai pakaian yang seksi agar dia tergoda. Aku pakai baju tidur dengan motif bola basket biar dia tertarik sama aku. Tapi aku rasa dia sama aja. Dia hanya memelukku kayak biasanya sampai pagi. Ya, gak ada sesuatu yang lain selain itu. Suatu malam,
Pas dia nginep di kosanku lagi, aku diam-diam sengaja gantiin posisiku jadi boneka teddy bear yang gede. Aku pengen tahu gimana reaksi Roy saat itu. Dan saat aku berhasil mengganti posisiku dengan boneka itu, si Roy malah sama sekali gak kebangun. Dia justru memeluk boneka itu dan balik tidur nyenyak sampai pagi. Aku sangat heran sama Roy. Sejak saat itu, aku jadi mikir kalau si Roy ini, dia cuma butuh sesuatu untuk dipeluk saat dia lagi tidur. Ya seperti yang kalian lihat waktu aku ganti posisiku jadi boneka itu. Aku lega sekali rasanya. Kenapa aku lega? Ya aku sih sebenarnya mau ngetes dia aja. Tapi bukan berarti dia gak mau melakukan itu denganku. Mungkin dia belum siap atau ya aku sih nunggu dia siap melakukannya aja. Alias aku nunggu dia melamarku. Keesokan harinya aku langsung nagih ke dia. Hey, mana motorku? Katanya kamu mau tanggung jawab kalau hilang. Dia ketawa dan malah nyuruh aku keluar kamar. Saat aku keluar, ternyata motorku udah ada di garasi. Ternyata waktu itu Roy sengaja ngerjain aku. Dia nyuruh orang buat nyembunyiin, terus tadi malam orang itu naruh motornya di garasi kosanku. Dia bilang ke aku kalau waktu itu dia pengen aku panik, terus mau diajak pergi kemana-mana pakai mobilnya. Oke, aku rasa udah cukup ceritanya. Gimana nih tanggapan kalian? Buat cewek-cewek, gimana kalau kalian ternyata punya pacar yang lebih muda dari kalian? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you!